Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila, NPM 217533004. Di sini saya akan menjelaskan tentang game XSS, ya, dimana di sini ada game itu ada level 1. Dimana sini ada deskripsi atau misinya, yaitu di sini ada tingkatan untuk menunjukkan penyebab umum pembuatan skrip lintas situs di mana inputan pengguna langsung disertakan dalam halaman tanpa pelolosan yang tepat. Di sini berinteraksi dengan jendela aplikasi rentan di bawah ini. Temukan dan cara membuatnya menjalankan JavaScript pilihan Anda. Di mana kita akan mengambil sebuah tindakan dalam jendela yang langsung mengambil bilah URL-nya. Kemudian sini ada tujuan, mission objektifnya, di mana kita akan mensuntikan skripsi atau memunculkan peringatan JavaScript pada bingkai di bawah ini. Setelah itu kita akan menunjukkan peringatan yang dapat maju ke level berikutnya. Baiklah, langsung saja. Jenis JavaScript di halaman web ini kita perlu mendapatkan kontak peringatan untuk munculkannya di sini. Kemudian jika kita memulai untuk mencoba keterangan skrip lintas situs dalam kursus ini, hal ini sudah memberikan kita petunjuk bahwa jika kita masukkan pengguna langsung disertakan dalam halaman yang tepat. Sejauh ini kami tidak tahu ada masukan pengguna pada apapun yang pertama di halaman karena belum ada melakukan inputan apapun. Dan jika kita melihat aplikasi ini, sepertinya kita bisa memiliki bilah URL ini. Kita juga bisa melihat level, ini level yang level 1, dan logo juga kita bisa lihat. Kemudian di sini kita akan memasukkan perintah pencarian, kemudian klik tombol pencarian. Di mana di sini kita akan klik tes, kemudian kita search. Nah, di sini ada bacaan sorry, no result were found task for itu again, yang dimana kita akan merubah, pertama kita akan melihat bahwa kita memiliki parameter query yang di sini telah ada di URL ini. Itu jika melihat seperti parameter query, cermin di sini HTML, jadi kita akan terjadi setiap kali kita melakukan pencarian menggunakan aplikasi ini. Query ini ditambahkan ke URL dan kemudian URL tersebut akan tercerminkan tanpa validasi apapun langsung ke dalam HTML-nya. Kita langsung saja bold, dari text ke kanan kita klik image. Dimana di sini tuh sudah kita akan memeriksa untuk melihat apakah yang terjadi, dan di inspektor yang akan kita lihat sebenarnya itu cetak tebal. Ini sebenarnya kita cetak tebal dengan B atau bold, dimana kita tulis pertanda baik. Juga kita akan menyelidiki lebih lanjut jika kita menaruh HTML di sana. Lalu kita akan mengujinya. Di sini kita akan ketik terlebih dahulu. Kita akan menulis strong. Di sini kita hapus tesnya. Strong tes, buka lagi strong, tutup kurung, kemudian kita go. Dan kita ketahui bahwa ini sudah tercetak tebal seperti yang Google menggunakan tag B. Mungkin ini adalah sebuah aplikasi wawancara yang sangat lama terlepas dari itu. Tag B ini juga yang kuat, dan tag yang strong itu tidak terbukti dengan cara apapun. Jadi kita akan mencoba sesuatu seperti sehingga kita dapat melihat secara visual. Di sini kita akan melihat tag U untuk garis strongnya. Di sini garis strongnya kita ubah jadi tag U. Kemudian kita akan memeriksa
meriksa kita akan melihat dapat menemukan tag U di sekitar HTML yang kita masukkan tadi. Tadi kita akan klikkan go. Tadi yang awalnya di sini tidak ada garis pada tesnya ini. Di sini sudah terlihat. Tadi kan cuma ada di tragend yang dimana kita akan merubah tadi strong. Itu di sini akan kita garis miringkan. Untuk garis bawah, garis bawah. Jadi tes ini tergaris bawahi juga. Kita lihat secara visual di sini terlihat dapat tag U. Tag U di mana kita kemudian pada HTML apapun yang kita akan masukkan ke dalam query ini, maka tidak akan menjalani validasi dalam bentuk apapun, sehingga jawaban yang benar mungkin adalah akan membuka sebuah text script. Ini kita akan coba dengan ini kita ganti script. Di sini kita akan alert, kemudian buka kurung, ini slice, script lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian kita akan go. Nah, kemudian di sini akan di sini jika kita akan mengatakan selamat, Anda telah menjalankan peringatan yang tidak ditentukan yang berasumsi kita sekarang dapat memajukan tingkat berikutnya. Jadi ini adalah sebuah serangan script lintas situs klasik yang tercermin karena nilai parameter yang dalam query-nya tidak pernah disimpan dimanapun, sehingga tidak disimpan di server dan tidak berasal dari tempat lain, berasal dari dalam browser kita. Dan sekarang kita akan di kasus mana menilai sekarang kita akan menilai termasuk mengenai server yang memantul kembali tetapi tidak ada gunanya, di mana disimpan dan disinkronkan dan di mana parameter query ini diubah menjadi script yang dapat dieksekusi sebenarnya hanyalah HTML browser, dan setiap kali browser melihat teks scriptnya, kita akan membuat sebuah asumsi bahwa script perlu segera dieksekusi setelah dimuat ke DOM, dan itulah apa yang terjadi di sini. Kami dapat membuat beberapa JavaScript, dan jika kami tidak dapat mengelabui pengguna lain, kita akan membuat JavaScript yang sama, alias mengirimkan mereka sebuah tautan ke hasil pencarian ini, atau hanya meyakinkan mereka untuk menjalankan dan menempelkan sesuatu ke halaman sebelumnya. Maka kita dapat meminta untuk membuat jaringan kode JavaScript apapun yang kita inginkan di mesin mereka. Sekian dari saya mengenai game XSS level. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan game XSS dari awal ini sudah selesai dari level 1. Sekarang kita akan menuju pada level kedua, di mana kita akan klik embed next to level. Di sini sudah ada level 2, di mana sini ada misinya, yang dimana pada aplikasi web ini seringkali menyimpan sebuah data pengguna data sisi server, dan semakin banyak database sisi klien, dan kemudian menampilkan kepada pengguna, tidak peduli di mana data yang dikontrol pengguna tersebut berasal, data harus diganti dengan hati-hati. Kemudian level ini juga menunjukkan betapa mudahnya bug XSS dapat muncul di aplikasi yang kompleks. Di sini ada tujuan misinya, di mana kita akan munculkan script peringatan dalam konteks aplikasi. Di sini ada notes yang dimana aplikasi ini menyimpan sebuah postingan. Jika kita menyelipkan dalam kode untuk menjalankan peringatan level, ini akan disertakan setiap kali kita akan memuat ulang. Langsung saja, kita langsung akan melihat aplikasinya yang bernama MAD chart, yang bilang chart di seluruh web. Seperti kita buat postingan, jadi saya akan mengasumsi seperti avatar. Kita ada beberapa data di sini. Data ini memiliki pribadi streaming yang bisa memposting apapun yang mau, terutama
di sini kita di sini di sini kita ada contohnya. Kita akan mencoba. Kita akan coba yaitu hello Aisyah. Nggak seru. Kemudian kita akan bagikan statusnya. Jadi di sini tuh sudah mirip dengan forum pada aplikasi perpesanan, dan jika kita melihat Hello Aisyah ini, di sini kita akan bisa periksa dengan cepat. Kita dapat melihat bahwa itu ada dalam kutipan blog di mana ini setelah kita akan membagikan, kita akan inspect dari status kita ini. Kita klik kanan inspect. Di sini kalau selain tadi sudah ada tulisan bold. Di sini ada block quote, yang dimana kita dapat melihat ada dalam kutipan block quotes itu ini. Dan sekarang ada pertanyaan pertama, saya akan seperti level sebelumnya, apakah mungkin jika kita membagikan untuk masukkan beberapa HTML ke sana dan membuatnya diinterpretasikan oleh browsernya dengan kata lain tidak difilter. Mari kita akan lihat, coba melakukan garis bawah. Di sini kita akan coba lagi dengan garis bawah. Itu Hello Aisyah. Kemudian kita search. Oke, bagus. Jadi di hal ini yang kita lakukan adalah meneruskan ke server atau apapun jenis database yang menggunakan komputer kami atau postingan kami. Kita menyatakan beberapa HTML dalamnya. Sekarang kita akan mengaplikasikan atau aplikasi lain akan memutuskan untuk merender, yaitu akan membuat HTML sebagaimana adanya ditafsirkan ke dalam elemen DOM-nya. Oleh karena itu, kita akan melihat garis bawah. Di bawah ini ya mungkin kita dapat masukkan beberapa tag script yang tadi sudah ada di level 1. Kita akan juga di komentar ini to script alert buka kurung tutup kurung kemudian script. Kemudian kita akan share. Nah, dari status ini kita akan melihat text message container, yang mana kita tidak memiliki eksekusi script yang ada di klien yang mungkin melakukan aplikasi samping atau membuat elemen script. Dan kemudian kita akan masukkan sebuah teks ke tengah. Dan itulah salah satu metode yang dengannya kita dapat mencegah pemuatan script, karena yang terjadi ketika teks script dimuat ke dalam DOM itu adalah memanggil fungsi loadnya secara internal atau sesuatu yang disetarakan, dan kemudian itu akan mulai mengeksekusi semua kode yang dikandungkan jika kosong ketika dimuat, dan kemudian akan mengubah kontennya. Nanti kita akan mengubah sebuah konten teks script itu tidak akan menjadi dijalankan, sehingga mungkin hanya kode mati di sini. Jadi di sini. Jadi artinya kita akan perlu mencari cara lain untuk mengatasi sehingga kita ingin eksekusi script, tetapi kita tidak akan bisa mendapatkan eksekusi scriptnya dari sesuatu yang ada di dalam teks scriptnya. Jadi cara yang umum untuk melakukan ini adalah melakukan sesuatu kesalahan. Jadi dalam gambar, jadi kami membuat teks gambar yang akan mengatur search dengan sesuatu yang tidak valid. Di sini kita akan image script srcs search sama dengan 1, 2, 3 terus on error sama dengan alert.
buka kurung. Kemudian kita akan mencoba membagikan dan melihat ya apa yang terjadi. Oke, sehingga kita dapat melihat gambar tidak dimuat karena SS-nya jelas tidak valid, bukan URL dari apapun, kecuali jika atribut kesalahan kami di dalam sebuah tag gambar itu diaktifkan, dan itu memberikan ucapan selamat Anda menjalankan peringatan UM, dan tidak ada apapun di dalam peringatan itu, kami juga dapat maju ke level berikutnya. Jadi inilah waktu untuk naik ke level ketiga. Jadi sekian dari saya mengenai game XSS dan level 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini setelah melanjutkan level 2 sudah selesai, kita lanjut ke level 3, di mana ada level 3 ini That's King Feeling. Dimana ada di sini ada mission description-nya, yang dimana artinya tuh kita telah melihat level sebelumnya tuh tentang fungsi JavaScript yang umumnya adalah execution select, yang berarti fungsi tersebut akan menyebabkan browser mengakses script apapun yang muncul dan dimasukkan. Terkadang fakta ini disembunyikan oleh API tingkat yang lebih tinggi guna salah satu fungsi di bawah di bawah hood-nya. Kemudian aplikasi ini juga pada level ini menggunakan salah satu sync yang tersembunyi. Kemudian di sini ada sebuah tujuan objektif, mission objektifnya, dimana seperti sebelumnya kita akan masukkan script untuk memunculkan peringatan JavaScript di aplikasinya, karena jika kita tidak dapat memasukkan payload kita dimanapun dalam aplikasi, kita harus mengedit alamat secara manual di URL-nya di bawah. Kemudian kita langsung aja untuk mengubah URL-nya. Kita siram dulu. Di sini kita akan mengubah jadi script Allah buka kurung script. Kemudian kita go. Jadi di sini kita dapat mendapatkan gambar bukan angka, dan jika kita melompati kembali ke sini, tadi kita menggantinya di frame 1. Ini jika kita mengeklikkan kembali, maka dia akan kembali ke semula. Jadi sepertinya bukan angka kita pernah melihat gambar itu, maka sebenarnya jika kita melompat kembali ke sumber dan membuka tab kontennya di sini, maka kita harus melihat gambar bahwa gambar telah menambahkan nilai string present ke dalamnya. Jadi ini tuh sebenarnya kabar yang baik, karena kita harus melakukan hanyalah mencari cara untuk keluar dari sana, dan di sini juga kita akan melakukan eksekusi yang sudah kita jatuhkan. Yang kita ketahui, kita langsung ke UM-nya ke dalam kolom, jadi kita akan harapkan dengan baik, jelas kita mengharapkan bilangan bulat. Jadi kita akan melakukan bilangan bulat ke dalam yang akan memecat hal berikutnya yang lakukan adalah kita akan berakhir dalam sebuah string. Jadi kita akan memiliki satu yang ditambahkan ke image, jadi ini menjadi sebuah ruang gambar satu dengan BR. Jadi di akhir ini kita perlu menghindarinya agar kita dapat melarikan diri seperti ini. Kemudian kita akan mencoba text script di sini. Di frame 1 ini kita akan coba kemudian di sini kita akan tuliskan saja. Jadi ini adalah sebuah Cloudly, sebuah cloud yang dimana nama ini akan sebuah aplikasi yang dikatakan diikuti tour pusat data cloud kita, dan memiliki gambar 3
ada 3. Pada gambar ini tuh adalah sebuah pusat data cloud dari, seperti yang tidak tahu, dari tahun 1965. Dan komputer ini juga mungkin menggunakan seluruh ruang seperti yang tidak kita ketahui, bahkan ada 1 MB RAM untuk, jadi jika kita melihat URL di sini seperti kita berada di dalam sebuah game. Di sini URL ini. Jika kita melihat URL ini, kita seperti berada di game XSS level 3, di mana bingkai nomor 1 yang ada sama sesuai asumsinya jika diletakkan 2 sisi. Jika kita akan pergi ke gambar ini, ke gambar 2, jika kita taruh 1 di sini, kita akan pergi ke gambar 1. Oke. Jadi kita di sini bisa, jika kita klik di sini 1, jika kita klik 2 di sini, maka dia akan pindah ke gambar 2, dan jika kita di sini klik 1, dia juga akan pindah ke gambar 1. Langsung kita dispatch. Ada beberapa JavaScript yang sedang dijalankan, dan izin jika mau langkah mundur sebenarnya. Jadi di sini kita akan membuat situs web. Di sini kita expand dulu. Di sini kita akan membuat ada situs web, di mana ini adalah data yang memungkinkan besar kita akan menuju ke sebuah server ketika server itu menentukan halaman apa yang akan mau dimuat. Oke, jadi artinya ini adalah semua memungkinkan bagian halaman yang sama dengan hash yang digunakan oleh klien untuk menyebarkan data yang biasanya tidak digunakan oleh server dalam kapasitas apapun. Dan yang terjadi jika kita melihat sebuah hash, itu seperti data sisi klien untuk browser browser kita, sehingga memberitahu bahwa kita ini semua adalah halaman web yang sama. Dan ada juga beberapa jenis script yang berubah pada gambar, dan jika ada beberapa jenis script yang mengubah gambar berdasarkan nomor setelah bingkai, itu berarti nilai di sini tuh mungkin adalah sumbernya. Di sini ada sumbernya yang mungkin berisi wastafel. Jadi mari kita akan coba sesuatu, dan kita akan lihat apa perubahan di manakah kita bisa mulai dengan baik. Dan kita ada beberapa satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya dengan kita melakukan ini, dispatch. Kita akan klik search, kemudian kita akan meriksa di sini. Dan di sini kita bisa memeriksa, kita juga dapat melihat seperti HTML level 3, yang dimana kita benar-benar dapat menemukan script yang dieksekusi mungkin di dalam frame ini, frame, buka frame, terus ini XXS game. Kemudian kita buka lagi ini, kemudian kita klik frame. Script alert
0, kemudian kita akan script, salah, kita akan go, di sini nih. Di sini sudah jadi, mari kita lihat apa yang terjadi sehingga kita akan memiliki sebuah gambar bilang bulat yang berakhir di sana. Kemudian kita mana ya? Kita inspeksikan lagi. Aduh, kembali lagi dah. Nah, inspect. Letak elemennya. Kemudian di sini sudah ada image yang dimana benar-benar kita mungkin terlihat seperti itu sebenarnya ditambahkan di dalam tag gambar, dan apa yang beritahu kita bahwa menggunakan pada fungsi kesalahan lagi yang kita gunakan, saya percaya pada level terakhir ini. Mari kita kembalikan ke sumber, dan kali ini daripada mencoba melompati semua jalan keluarnya dan buat text script kita sendiri karena kita harus melarikan diri lebih jauh dari mengapa, kita tidak mencoba saja jika ada kesalahan. Mari kita coba setelah pada kesalahan itu dengan peringatan. Kita ketik ini. On error sama dengan alert, buka kurung, tutup dulu dalam kurungnya, terus tanda petik. On error. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sudah jelas bahwa apa ya? Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus tentang betapa pentingnya sinkronisasi dan sumber dalam JavaScript, terutama kita dapat berurusan dengan script lintas itu ketika kita melihat DOM yang begitu banyak, tempat di model browser begitu banyak, tempat di JavaScript di mana kita dapat menyimpan data sehingga memasukkannya tidak selalu harus datang langsung dari inputan pengguna. Seringkali juga inputan ini bisa datang dari hal-hal seperti dalam hal di URL, selama ini juga inputan alias sumbernya memiliki sinkronisasi terkait, maka yang harus kita lakukan itu hanyalah menghubungkan keduanya dengan benar untuk mendapatkan eksekusi script. Dalam hal ini kita memenuhi persyaratan persign yang itu kita ini lolos dari string, dan kemudian kita menambahkan atribut peringatan kesalahan yang memicu peringatan yang memungkinkan kita mendapatkan eksekusi script, dan kita akan bawa ke level berikutnya. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai game XSS level 3. Sekian dari saya akhiri game level 3 di mana tentang disking filling. Di sini akan ada namanya meta description, yang dimana seperti yang telah kita lihat di level sebelumnya ada beberapa fungsi JavaScript yang umumnya adalah sync eksekusi, yang berarti fungsi tersebut kami akan browser mengeksekusi script yang apapun yang muncul itu masuknya. Terkadang fakta juga menunjukkan kalau oleh API tingkat tinggi yang menggunakan salah satu fungsi berikut, itu dengan menggunakan aplikasi pada level ini menggunakan salah satu sync tersembunyi. Kemudian ada pun tujuan dari level 3 ini, yaitu kita akan masukkan script yang memunculkan peringatan JavaScript di aplikasi. Kemudian karena Anda tidak dapat memasukkan pilot yang Anda dimanapun dalam aplikasi, kita harus melakukan edit alamat secara manual di wilayah URL di bawah ini. Mulai langsung saja kita ke sini. Di sini sudah ada jadi ini disebut dengan call title, yang dimana untuk sebuah aplikasi dan dikatakan ikuti tur pusat dari call yang memiliki 3 gambar, ada 2 gambar, 1, 2, ada 1, jadi adalah pusat data call dari sepertinya. Ini ada gambar 1, image 2, serta image 3. Yang dimana foto dan gambar ini diambil tahun 1965, dan komputer ini mungkin menggunakan masih memiliki ruangan seperti 1 MB RAM. Karena itu jika kita melihat URL di sini seperti berada di game X. Di game X nih URL level 3 ini dibingkai oleh nomor 1 yang sama diasumsikan. Kita letakkan 2 sini, dapat gambar 1, oke.
Di sini juga contohnya, di sini kita akan dapatkan gambar 2, kita go, nah dia masih lanjut ke gambar 2. Jika kita klik gambar 1, maka lanjut ke gambar 1, dan jika kita klik 3, maka akan lanjut ke gambar ketiga. Jadi ada sesuatu yang terjadi di sini, yaitu ada JavaScript yang sedang dijalankan, yang akan saya ambil langkah mundur sebenarnya. Jadi di sini ketika kita membuat situs web, ini adalah data yang mungkin besar akan dirujuk oleh server ketika server menentukan halaman yang akan dimuat. Jadi artinya ini semua mungkin bagian dari halaman yang sama dengan hash yang digunakan oleh klien untuk menyebarkan data yang biasanya tidak digunakan oleh server dalam kapasitas apapun. Jadi apapun yang lihat setelah hash itu seperti data sisi klien untuk browser kita. Jadi sehingga memberitahu kita bahwa ini semua adalah halaman web yang sama. Dan ada beberapa jenis script yang berubah gambarnya. Jika ada beberapa jenis script yang mengubah gambar berdasarkan nomor setelah dibingkai, itu berarti nilai di sini mungkin adalah sumber, dan script tersebut mungkin atau berisi wastafel. Jadi mari kita coba suatu di sini, mari kita coba. Pada tahu beberapa cara bisa kita lakukan. Salah satu dengan cara kita lakukan adalah kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa membuka tab sumber, dan kita juga bisa memberikan akses. Mari kita seperti HTML ini. Di sini setelah itu kita pergi ke search, kemudian kita pilih level 3. Di sini adalah mungkin dalam frame ini menurut saya bisa kita lihat bahwa frame level 3 ini menggunakan alat pengembangan browser. Maka kita akan pergi ke sumber yang agak jauh dalam frame internal. Di sini kita seringkali kita melakukan tidak masuk ke dalam bingkai. Adapun level 3 ini fungsi pilih tab itu mengambil nomor, dan jika string di sini tuh di sini terus kemudian kita akan buka frame, kemudian kita ini klik pada level 3, kemudian kita klik frame.